Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut untuk pembahasan tafsir ayat puasa sesi kedua. Masih di ayat 183, lihat di halaman 13. Ya. Puasa mencapai takwa. Ada mic tadi situ? Monggo baca. Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa ada beberapa alasan ibadah puasa jadi sebab utama menggapai takwa. Yang pertama, yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan, dan semacamnya. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Inilah yang disebut takwa. Nah, di situ kita lihat kenapa puasa itu mencapai takwa. Sini ada beberapa alasan. Yang pertama, alasannya karena seorang muslim itu tinggalkan apa yang Allah haramkan sementara. Di situ ada makan, minum, hubungan intim, dan seterusnya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya bentuk takwa. Jadi dia tinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua, begitu pula orang yang berpuasa melatih diri untuk semakin dekat kepada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya padahal ia bisa saja menikmati kenikmatan yang ada. Ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Nah, mengetahui Allah selalu mengawasinya, nah itu juga bentuk takwa. Kan bisa saja orang diam-diam, ini kan gak ada yang tahu, dia minum, diam-diam, makan, diam-diam. Namun dia tinggalkan karena Allah di situ. Dia tahu Allah itu mengawasinya. Nah, itu bentuk takwa juga. Nomor 3. Begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Karena setan itu memasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit, maksiat pun akhirnya berkurang. Nah, karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa saluran itu menyempit, maka maksiat pun berkurang. Maksiat berkurang berarti takwa bertambah. Terus nomor 4. Orang yang berpuasa umumnya semakin giat melakukan ketaatan. Itulah umumnya yang terjadi. Ketaatan itu termasuk takwa. Nah, kalau tadi maksiat berkurang, taatnya makin tambah. Taatnya makin tambah berarti takwanya makin tambah. Terus nomor 5. Ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin. Ini pun bagian dari takwa. Nah, ini lima hal ini bagian dari takwa yang disebutkan ya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman. Terus sekarang lihat pengertian takwa. Takwa sebagaimana kata Talaq bin Habib rahimahullah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya dan atas dasar takut kepadanya. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju rahmatullah wa an tatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafa adzaballah. Takwa itu engkau beramal ketaatan karena Allah atas cahaya dari Allah, ingin mengharap rahmat Allah. Wa antatruka maksiatallah, engkau juga tinggalkan maksiat karena Allah, ala nuri minallah, atas cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, karena takut akan siksa Allah. Ada juga perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, takwa asalnya adalah seseorang mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan. Takwa itu ayya'lamal abdu mayuttaqa summa yattaqi. Takwa itu seseorang mengetahui apa yang mesti ia hindari,
Apa yang mesti ia hindari? Yuttaqa summa yattaqi. Lantas ia hindari tadi. Dia tahu ini haram, lantas dia tinggalkan. Nah, itu pengertian takwa dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Sekarang pengertiannya dari Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi berkata, jika engkau tidak baik dalam takwa, maka pasti engkau akan terjerumus dalam memakan riba. Kalau engkau tidak baik dalam takwa, maka pasti engkau akan bertemu seorang wanita, lantas pandanganmu tidak engkau tundukkan. Nah, berarti takwa halangi orang dari riba, halangi orang dari memandang yang haram. Terus Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata bahwa dengan berpuasa akan membuat diri terjaga dari maksiat, karena dengan puasa akan menghancurkan syahwat dan mengurangi terjadinya maksiat. Imam Syaukani katakan bahwa puasa akan membuat diri terjaga dari maksiat karena syahwat itu terkekang dan mengurangi terjadi maksiat yang ada. Terus berikutnya lagi, apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu junnah, dan puasa adalah tameng." Nah, puasa adalah tameng. Ya, ada pengertian jelasnya dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Di bawahnya lagi, dalam hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu tameng dari neraka sebagaimana seseorang memiliki tameng yang melindunginya saat perang. Nah, tameng tahu? Ya, kalau perang dia lindungi diri ini. Apa? Perisai. Ya, lindungi dirinya. Maka sifat tameng tadi ini akan menghalangi orang yang berpuasa itu dari maksiat, sebagaimana ya seorang yang ketika perang pakai tameng tadi. Nah, terus sekarang yang terakhir yang kita bahas, faedah saking ayat. Pertama, pentingnya ibadah puasa karena Allah menyeru dengan wahai orang yang beriman, menunjukkan bahwa meninggalkan puasa berarti mencacati takwa. Berarti meninggalkan puasa mencacati iman atau mencacati ketakwaannya. Sudah menyeru dengan panggilan. Berarti kalau dia tidak puasa, iman bisa berkurang, iman bisa hilang. Ya, terus yang kedua, penyebutan wajibnya puasa orang sebelum kita untuk menyemangati kita sehingga kita mudah menjalankan ibadah puasa. Penyebutan wajibnya puasa orang sebelum kita, kan tadi siapa orang sebelum kita tadi pengertiannya? Nasrani. Untuk menyemangati kita sehingga kita mudah menjalankan ibadah puasa. Wah, orang dulu saya puasa, masa kamu enggak? Dia alasannya seperti itu. Kenapa kita disemangati dengan orang terdahulu? Biar kita semangat. Yang dulu saya puasa, masa kamu enggak? Terus yang ketiga, keutamaan umat Islam karena umat ini terkumpul padanya kemuliaan-kemuliaan dari umat sebelumnya. Umat Islam puasa, umat sebelumnya juga puasa, namun puasa kita lebih istimewa. Maka menunjukkan ada kemuliaan dari umat kita karena ungguli umat yang lainnya. Terus yang keempat, keutamaan takwa dan kita diperintahkan untuk melakukan sebab yang mengantarkan pada takwa. Keutamaan takwa karena dan kita diperintahkan untuk melakukan sebab yang mengantarkan pada takwa. Berarti jalan-jalan menuju takwa kita diperintahkan juga. Kan tadi la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berarti hal yang menuju takwa diperintahkan untuk lakukan. Berarti jalankan perintah, jauhi larangan. Jalan untuk menuju itu apa? Tahu akan perintah, tahu akan larangan. Oh, berarti berada dalam majelis ilmu. Maka ini dorongan untuk belajar untuk menggapai takwa. Kelima, segala sebab yang mengantarkan kepada suatu keutamaan maka dihukumi juga sebagai amalan yang utama atau mulia. Nah, puasa untuk capai takwa. Takwa mulia, maka puasa juga mulia. Karena puasa jadi jalan menuju takwa. Terus yang keenam, puasa kita sama dengan puasa umat sebelum kita tidaklah menunjukkan sama dalam keutamaan. Puasa umat sebelum kita ada yang mengatakan adalah puasa 3 hari setiap bulan. Sedangkan puasa kita berpindah dari yang ringan menjadi berat dari sisi jumlah harinya bertambah banyak. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kita diwajibkan puasa pada hari Asyura lalu dinasakh atau dihapus dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Nah,
Tidak menunjukkan kalau sama dengan puasa umat sebelum kita kalah keutamaan, enggak. Bahkan dari sisi jumlah kita bertambah. Jumlah makin banyak makin mulia berarti. Ada juga dihapus puasa Asyura. Asyura tadi 10 Muharram, diwajibkan kita puasa Ramadan. Jadi dari sisi kaifiyah atau tata cara puasa beda. Terus yang ketujuh, kita hendaknya tidak bermain-main ketika menjalani puasa. Ketika orang sebelum kita diwajibkan puasa, mereka bermain-main. Ada yang menyebutkan bahwa ketika umat Nasrani berat menjalani puasa pada musim panas, mereka menggantinya pada musim dingin. Namun pada musim semi. Menggantinya pada musim semi, Rabi', itu bahasa Arabnya. Menggantinya pada musim semi namun harus menambah 10 hari. Kalau kita umat Islam, hendaklah menjalankan puasa sesuai yang diperintahkan tanpa mengganti dan mengubahnya. Jadi kalau masuk dari musim panas beralih nanti itu masuk musim semi, berarti masuk musim dingin. Nah, kalau tidak puasa pada musim panas, panas sekali ini, siangnya lebih panjang, dia main-main nggak puasa pada saat itu. Disuruh ganti pada musim Rabi', musim semi, tambah hari. Misalnya tadi 30, dia tambah hari lagi. Hukuman. Siapa suruh kamu nggak puasa pada musim panas? Hukuman bagi dia. Karena terlalu mempermainkan syariat. Kalau disuruh puasa ya dapat musim panas, ya resikonya dia puasa pada musim panas. Terus yang kedelapan, penyebutan illah atau sebab suatu hukum akan memotivasi kita untuk mengamalkan hukum tersebut. Ya, terus kesembilan, faedah puasa adalah untuk menggapai takwa, bukan karena Allah butuh pada puasa kita. Allah itu maha kaya, tidak butuh pada makhluknya. Ya, terus yang ke-10, makna takwa itu ada pada puasa. Karena makna takwa adalah mengharap apa yang ada di sisi Allah dengan menjalankan perintah yaitu ikhlas kepada Allah dan meninggalkan larangan yaitu meninggalkan pembatal puasa karena takut akan siksa Allah. Nah, makna takwa ada dalam puasa dalam bentuk seperti itu. Terus yang ke-11 yang terakhir. Ke-11, takwa itu adalah inti dan buah dari amal dan takwa itu termasuk bentuk albir atau berbuat baik. Dalam ayat disebutkan walakinnal birra manittaqo, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Nah, kadang albir dengan takwa itu digandengkan. Dan di sini disebutkan takwa itu bagian dari albir. Bir itu berbuat baik. Walakinnal birra manittaqo, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan dari orang yang bertakwa. Rampung ayat 183 saking surat Al-Baqarah. Nanti insyaallah pertemuan berikut kita bahas ayat 184. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Tanya tentang salat tarawih. Misalkan kita itu ketinggalan 1 rakaat sama imam. Saat misalkan di rakaat ketiga, imam sudah rakaat keempat, misalkan kita ke kamar mandi. Terus sikap makmum yang baik saat itu gimana? Ya, masbuk jadi dari sholat tarawih itu. Berarti nambah 1 rakaat setelah imam. Iya. Bisa kalau enggak. Jadi misalnya imamnya pilih 4-4 gitu ya. Terus jenengan keluar. Ketinggalan 1 rakaat. Ya, tinggal nyusul tadi berarti dapat 3 bareng imam. Terus setelah imam salam 1 lagi. Nanti kalau misalkan langsung berdiri imamnya itu gimana? Ya sudah, resiko telat lagi. Iya lah. Kalau enggak jenengan sudah 4 ini saya enggak dapat aja gitulah. Ya nanti sama saja juga. Ini tambah 4 lagi berarti. Gitu kan? Sama saja. Jadi jenengan sudahlah, saya enggak ikut yang 4 pertama ini misalnya. Gitu kan tadi maksudnya. Ya nanti resikonya setelah witir jenengan tambah 4 lagi dong. Ya berarti tadi dia telat untuk 1, dia cuma bisa nyusul 3 saja, terus tambah 1. Imam sudah berdiri lagi, ya sudah, nyusul lagi kayak tadi. Akhirnya telat terus berikutnya. Resiko. Udah? Ada lagi? Pak Firman? Mana Pak Suradal? Pun. Si Indra? Wonten mboten? Apa? Kalau terawihnya cuma 4 rakaat, apakah tetap disebut terawih? Ya disebut lah, masa enggak?
Gitu. Bukan untuk melegalisasi kamu pilih 4 saja terus pulang gitu, enggak. Karena terlambat tadi Ustaz. Iya sudah disebut tarawih. Tapi dia pengen 11 kan. Jadi kan sudahlah saya witir saya bareng imam lah, wes aku nonton bal-balan dulu lah gini rampung. Nah, terus guru entok telu misalnya. Ya sudah dapat sholat malam. Ya namun rugi nggak dapat 8. Iya. Kalau misalnya tarawih sama imam, kita mau kan witirnya kita akhirkan. Jadi waktu kita sholat witir itu imam salam kita berdiri boleh nggak? Kita nambah 1 rakaat. Ini masbuk ini, kasus masbuk. Bukan, kita ikut imam atau yang witir itu kita nambah. Jadi imam salam kita berdiri. Jadi kita selanya 4. Jadi kan 4 rakaat dulu. Boleh nggak? Kenapa itu? Witirnya mau diakhirkan, jadi kita mau nambah lagi. Boleh nggak? Enggak bareng imam berarti dia sholat. Maksudnya dia nggak ikuti seperti jumlah rakaatnya imam. Kan keutamaan hadis itu ikuti sampai imam selesai, berarti jumlah rakaatnya imam selesai. Imamnya 11 ya 11, jadi kan jadi 12. Gitu kan maksudnya? Ya, karena nanti malam mau witir lagi. Ya sudah, sekarang tutup witir bareng imam. Malam nanti tahajud tapi tidak tutup witir lagi. Itu lebih aman. Ya kan? Kalau ini kasus baru nih yang ini nih. Soalnya yang ada orang itu keluar dari 8 sudah saya nanti witir sendiri. Kalau ini 12 malahan. Tapi imamnya sudah niat 3, kita 4 gitu loh. Nah, itu saya bilang ini menyelisih imam. Ya ini baru aneh, ini pertanyaan baru saya dapat. Biasanya orang itu 8, J. Nah terus dia bubar, sudah saya nanti witir sendiri, biasanya kayak gitu. Ini wis bareng imam witir kok nambah meneh, orang kan pada heran juga, ada aneh apa ini? Masbuk enggak? Dia sudah genapin lagi jadi 4. Iya kan? Tapi sebentar, dia tahiyatnya berarti pas imam tahiyat? Itu meneh kuwi piye coba? Imamnya tahiyat, dia ikut tahiyat meneh terus nambah 1. Apa sholat apa gitu loh? Iya kan? Ya sudah 3, wes tahiyat. Kok ikut? Harusnya dia berdiri. Tapi nggak tahu dia mau sholat apa gitu loh. Sudah ikut bareng imam, sudah ikut bareng imam. 3 wes imam tahiyatnya, sekarang 3. Sholat apa yang tahiyatnya itu pada 3, terus tambah 1 lagi tahiyat akhir, itu sholat apa gitu loh. Nah, saya pengen tahu ini sholat apa. Iya kan? Nah, aneh lagi itu. Mau bilang witir plus 1 dari mana juga. Mau bilang 4 rakaat tarawih juga bagaimana kok ada tahiyat ini. Dia tahiyat apa sekarang coba? Yang bareng imam. Mana ada yang tanya dan saya nggak tahu makanya. Iya, saya juga bingung dia apa. Saya juga bingung kamu gitu. Kamu muter-muter dia aja. Saya baru tahu ini Pak, nggak tahu nih ajaran Nabi siapa lagi. Nah gitu aja. Muter-muter dia aja. Kalau ada Nabi baru mungkin kita ikut Nabi baru. Murtad kamu Pak ikut Nabi baru. Gitu. Mana? Dapat. Karena punya uzur. Dia ke belakang. Tadi kan alasan ke belakang kan terus dia nyusul itu tadi imam. Walaupun dia telat, dapat keutamaan bareng imam. Sampai imam selesai. Dia ikut imam sampai imam selesai. Ini karena ada uzur. Kecuali bola tadi itu. Nah, itu kan bukan PSS, itu kelas atas dia itu Liverpool dia itu. Sudah? Indra, Pak Iwan terakhir. Punya sholat iftitah sebelum tarawih. Baiknya kalau sudah diawali Isya terus ba'diyah Isya sudah iftitah itu namanya. Pembuka apa lagi coba? Mau masuk ke tarawih butuh sholat pembuka lagi. Tadi saya sudah buka. Kan itu tujuannya kan? Karena Nabi SAW melakukan iftitah untuk sholat malam itu ketika beliau bangun tidur. Itu nas yang tegas. Kalau sudah kita awali dengan Isya, ba'diyah Isya sudah pemanasan itu. Kurang panas lagi.
Kecuali kalau malam, coba malam bangun tahajud. Nah, butuh pembuka dulu untuk manasi gitu istilahnya. Kalau mesin apa istilahnya? Manasi mesin kan? Nah. Iya kan Pak Eko? Nah. Itu. Kalau ini nggak perlu. Jadi yang tepat nanti iftitah itu ketika setelah bangun tidur. Apa meneh? Niatkan untuk setelah salat Isya tapi ikut iftitah itu gimana? Iftitah ini berjamaah. Nah itulah saya itu belum tahu ini bagaimana cara merampungkannya itu. Dari tempat saya gitu. Ya sudah jenengan niatkan saja untuk sholat pembuka awal gitu. Jadi ya sholatnya 13 rakaat. Iya tak totalnya. Itu jadinya. Totalnya 13. Pun. Kalau yang disebut sholat sendirian nggak ada sholat itu gimana? Kan di tempat saya kalau misalnya Nah niki, sop. shop penuh, ada yang satu itu turun, yang imam suruh belakang yang satu, yang Pokoknya ada yang ditarik ke belakang, gitu. tapi suruh imam itu imam yang turun. Oh niki urung sholat, Belum sholat, kita udah lagi rapikan. rapikan. Pak jenengan temani itu satu Di sendirian. atas yang di depan suruh belakang. Bagaimana ini? Kalau saya bilang Pak aku mau Pak, aku sih untuk ngarep kok. Jadi gini, kemarin tuh saya nggak ngomong mau, tapi saya begitu yang Jenengan yang disuruh mundur. yang mulai mundur saya malah maju. Saya kan utamanya nggak ada yang datang, saya suruh mundur. Saya sendiri di sini belakang, ada yang mundur. Nah, yang mundur itu tak tepatin. Setelah itu saya pulang, itu ceramahnya takmir itu saya itu nggak ada sholat yang di belakang sendiri. Iya itu berlaku untuk yang tepat ya. Berlaku untuk kalau safnya masih kosong depan, kok jenengan itu sholat sendirian di belakang. Nah ini paling sering terjadi kalau di Masjid Agung. Masjid Agung itu jenengan, nah ini kiblat, tempat wudhu di utara sana, ya. Yang sini sebelah selatan belum full, sebelah selatan belum full. Dia malas kan, waduh jauh banget. Tapi dia bisa maju, iya nak, urung full kok. Ya sudah, dia datang baru masuk langsung di belakang situ. Padahal sini masih bisa. Panjang sekali masalahnya itu masjidnya. Biasa kasusnya kayak begitu. Nah itu baru dikatakan sholat sendirian di belakang shaf karena ada peluang untuk ngisi. Itu baru sholatnya bermasalah. La sholata liman tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Tapi kalau nggak gitu ya ramanya. Iya nanti ya kurang ngaji aja lah, tambah-tambah ilmu dikit lah gitu lah. Ya saya kan beryakinan kalau shop depan tuh yang terbaik. Gitu saya Itu. kalau Ya. lambat, saya di belakang ditemenin yang di atas, saya langsung tempatnya. Jadi kan kadang-kadang telat aja gitu. Ngibuli yang depan terus berarti. Pak kalau ya Mbak Pak ini Pak. Dia mundur jadi. Kasus baru jago dia. Bid'ah apa ini? Bid'ah baru. Saya dengarnya seperti itu, kan yang saya pahami seperti itu, yang di depan ini yang Ya kurang pemahaman saja. Yang tepat seperti itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, cukup Ji? Nah, Tanya lanjut sholat witir tadi. witir siapa yang tanya tadi? Sholat witir. Terus. Iftitah. Iftitah. Kalau sholat iftitah, kalau misalkan masjid itu berjamaah, itu kalau misalkan kita mundur terus nggak ikut sholat atau kayak Nanti jenengan kena masalah. bagusnya itu kayak gimana? Ya sudah kayak tadi Pak Sodajal itu. Ikut bareng tapi nanti jadi sholat tarawihnya 13 rakaat dong. Diniatin sendirian 2 rakaat. Iya. Kalau tempat saya itu kejadiannya mundur semua tadi. Iya. Yang sudah mundur itu memang ternyata pemuda semua ya yang sudah mengenal sunnah. Jadi mereka pada mundur ke belakang, jadi pura-pura sholat. Itu kejadiannya mereka udah tahu udah sholat isya, itu kan sholat 2 rakaatnya itu sudah selesai. Jadi mereka alasannya sholat Enggak. ya pada mundur semua. Jadi nanti begitu saat ikutnya Gak ikut, terus saya pas tarawihnya baru maju gitu. Iya. Aduh gini kita bagian saf belakang kan. Itulah makanya itu kalian sudah dapat saf depan mundur lagi. Nah itu kayak dikerjain itu nanti. Dikerjain kayak Pak Sodajal itu. Saya tadi dulu semuanya mundur, dia yang maju. Ya sudah kayak tadi itu.
Jadi nanti niatinnya jadi itu sudah masuk tarawih, tapi nanti totalnya jadi 13 bukan 11 lagi. Ya, ikut aja. Ikut saja. Ikut semua ya. Sak masjid tuh, Pak. Ini satu masjid, Pak. Oh, itu masjid. Oh, baru tahu kalau satu sama Firza. Baik, itu saja ya. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.